Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Salam, salam sejahtera, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kebahagiaan surga turun di tengah perhimpunan ibadah raya minggu ini lewat pembukaan firman Tuhan yang akan sebentar melawat kehidupan kita dan memulihkan segala sesuatu berkat berkelimpahan bagi kehidupan kita sekaliannya. Saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Baik, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, secara khusus bagian B, tetapi boleh ayat 3 keseluruhannya dibaca, silakan. Demikian firman Tuhan, kita terbuka. Ya. Dan dia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Bagian B. Dan sesudah dia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah dia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu, ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu, ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1. Wahyu 4 ayat 5, 2. Wahyu 8 ayat 5, 3. Wahyu 10 ayat 3, 4. Wahyu 11 ayat 19, 5. Wahyu 14 ayat 2, 6. Wahyu 16 ayat 18, 7. Wahyu 19 ayat 6. Amin, saudara. Selanjutnya, mari kita memperhatikan keberadaan dari ketujuh guru tersebut. Selanjutnya, mari kita memperhatikan keberadaan dari ketujuh guru tersebut. Bunyi guru menderu yang pertama sampai dengan yang kelima telah saya sampaikan, dan sekarang tentang bunyi guru yang keenam. Wahyu 16 ayat 18. Wahyu 16 ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketujuh malapetaka. Ya. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Ya, memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Terus, Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Terus, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Ya. Begitu hebatnya gempa bumi. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan kalimat dari ayat ini, yaitu maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Ya, berarti ini guncangan di langit. Ini merupakan guncangan di langit. Kemudian terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ini merupakan guncangan di bumi. Ya, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ini merupakan guncangan yang dahsyat di bumi, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita melihat ayat 19. Nah sekarang akibat goncangan yang dahsyat ini, kita akan melihat yang pertama, Wahyu 16 ayat 19. Tadi memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, ini merupakan goncangan di langit. Kemudian terjadilah gempa bumi yang dahsyat,
Ini merupakan guncangan di bumi, dan guncangan ini begitu dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya nanti gempa bumi yang akan terjadi. Maka sebagai akibat guncangan yang dahsyat itu, yang pertama, Wahyu 16 ayat 19 terlebih dahulu. Lalu terbelahlah kota besar itu. Terbelahlah kota besar itu Menjadi 3 bagian. menjadi 3 bagian. Terus, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, terus Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. ya, Untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. puji Tuhan. Terbelahlah kota besar, yaitu Babel. Ini akibat yang pertama, akibat goncangan yang dahsyat itu. Terbelahlah kota besar, yaitu Babel, menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Pendeknya, kota Babel terbagi 3. Ya. Seri pertama, 1 bagian untuk ular atau naga. Seri yang kedua, 1 bagian untuk antikris. Seri yang ketiga, 1 bagian untuk nabi-nabi palsu. Kota itu sudah terbagi-bagi, terpecah-pecah. Amin, saudara. Kota Babel, kota yang besar itu sudah terbagi-bagi, terpecah-pecah. Kota itu sudah runtuh menjadi 3 bagian. 1 kota untuk ular, naga, 1 kota untuk antikris, 1 kota untuk nabi-nabi palsu. Matius pasal 12. Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Boleh baca ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus dan Beelzebul. Ya, Yesus dan Beelzebul. Yesus dengan setan berhadapan dengan setan. Ayat 24 ayat 25 26. Pembacaan 24 mulai. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, Ya. mereka berkata, Ya, dengan Beelzebul pembunuh setan, ia mengusir setan. dia mengusir setan oleh kuasa Beelzebul, kata orang Farisi. Ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, Ya. lalu berkata kepada mereka, Ya, setiap kerajaan yang terpecah-pecah kerajaan yang terpecah-pecah. pasti binasa. Ya, Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah rumah tangga yang terpecah-pecah. tidak dapat bertahan. Ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. dia akan terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Terus bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Ya, puji Tuhan. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota dan rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Pendeknya, iblis atau setan dan sekaligus pemerintahannya sudah runtuh. Sebab Babel kota besar itu sudah terpecah-pecah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 18, mari kita melihat di dalam Wahyu 18 ayat 2. Wahyu 18 ayat yang kedua. Terus demikian firman Tuhan. Ya, Jatuhnya apa? jatuhnya Babel. Kerajaan dan pemerintahan daripada iblis sudah runtuh. Sudah runtuh. Sebab kota yang besar itu, kota Babel yang besar itu, sudah terpecah-pecah. Berarti pemerintahan dan kerajaan dari setan sudah runtuh. Amin, saudaraku, sudah runtuh. Puji Tuhan. Ayat 2 baca. Dan dia berseru dengan suara yang kuat. Ya. Katanya, Ya, sudah runtuh, sudah runtuh, sudah runtuh. sudah runtuh. Jadi sesudah kota yang besar itu runtuh, lalu dia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah runtuh, sudah runtuh. Babel kota besar itu terus. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh Ya, jahat. iya, Dan tempat bersembunyi semua roh najis. iya. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Puji Tuhan. Babel kota besar itu telah runtuh. Sebab Babel di sini kita melihat Babel adalah tempat kediaman roh-roh jahat
dan tempat bersembunyi roh-roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung-burung yang najis dan yang dibenci oleh Tuhan. Kota itu sudah runtuh. Amin, saudara. Kota itu sudah runtuh. Kota Babel, kota yang besar itu sudah runtuh. Puji Tuhan. Dan kota itu merupakan tempat dari roh-roh jahat dan tempat bersembunyi roh-roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci oleh Tuhan. Maka setiap orang harus menghormati nikahnya. Harus menghormati nikah, hubungan intim dengan Tuhan. Harus menghormati nikahnya. Artinya, setiap orang jangan menjadi tempatnya roh jahat. Jangan menjadi tempatnya roh najis bersembunyi. Jangan dikuasai roh jahat, jangan dikuasai roh najis. Itu tanda orang menghargai nikah. Menghargai, menghormati hubungannya dengan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal 20. Matius 8 ayat 20. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal mengikut Yesus. 19 mulai. Lalu datanglah seorang ahli Taurat Ya. dan berkata kepadanya, Ya. Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Siapa yang mau mengikuti Tuhan? Sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Baik, kalau begitu perhatikanlah ayat 20. Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, terus segala mempunyai liang serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tetapi anak manusia Yesus Kristus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Puji Tuhan. Kalau tubuh tanpa kepala, maka tubuh menjadi liangnya serigala, sarangnya burung. Nah, inilah orang yang tidak menghargai nikah atau hubungan intim dengan Tuhan. Akhirnya menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Serigala. Kita lihat kedua binatang ini, serigala dan burung. Serigala menunjuk roh-roh jahat di udara. Serigala menunjuk roh-roh jahat di udara. Jadi, kemudian pekerjaan dari si serigala menurut Yohanes pasal 10 ayat yang ke-12 adalah menerkam dan menceraikan kawanan domba. Pekerjaan dari si serigala menerkam dan menceraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar dan tidak tergembala. Itu pekerjaan roh jahat. Kenapa anak-anak Tuhan menjadi liar, mengambil jalannya masing-masing, menuruti keinginan hati, tidak mau menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala dalam satu kandang penggembalaan. Itu tanda bahwa dia sedang dikuasai oleh roh-roh jahat di udara. Karena pekerjaan roh jahat menerkam dan menceraikan kawanan domba. Dapat dipahami, saudaraku. Ayub 39 ayat 8. Ayub 39 ayat 8. Baca. Ayub 39 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Keledai liar. Terus Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalan? keledai jalan terbuka tali-talinya, tidak lagi terikat dalam satu penggembalaan. Terus Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, ya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau tidak tergembala, kalau tidak tergembala, tempatnya tersedia baginya, tersedia tempat baginya satu tanah dataran. Kalau tidak tergembala, kalau domba-domba liar tidak tergembala, tersedia tempat baginya, yaitu tanah dataran. Tadi sudah dibaca ya, tanah dataran. Berarti tidak bergunung, tidak berlembah. Tanah dataran berarti tidak bergunung dan tidak berlembah. Puji Tuhan. Artinya
tanpa pengalaman kematian dan kebangkitan. Itu tempat orang-orang yang tidak mau tergembala, tanah dataran. Tidak satu di dalam pengalaman kematian dan tidak satu di dalam pengalaman kebangkitan. Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, penting sekali kalau kita satu dalam pengalaman kematian, tentu kita akan satu di dalam pengalaman kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu penting sekali. Kalau daging sudah mati, maka dia tidak ada lagi, dagingnya sudah mati, tidak bersuara lagi. Amin, saudaraku. Tidak bersuara lagi. Tidak ada keinginan-keinginan yang sifatnya memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian B, padang masin. Tempatnya ada dua, tersedia tempat baginya ada dua. B, padang masin. Padang masin menunjuk tanah yang kering-kering. Padang masin menunjuk tanah yang kering-kering. Artinya tanpa persekutuan yang indah dengan Tuhan. Artinya tanpa persekutuan yang indah dengan Tuhan, sama seperti ranting yang tidak melekat pada pokoknya, menjadi kering dan tidak berbuah. Kalau tidak ada persekutuan yang indah dengan Tuhan, persis seperti ranting yang tidak melekat pada pokoknya, ranting menjadi kering dan tidak menghasilkan buah. Puji Tuhan, tidak menghasilkan buah yang manis. Kalau ada persekutuan yang indah dengan Tuhan, itu ibarat seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Ranting akan menghasilkan buah anggur yang manis, yang dapat dicicipi dan dinikmati buahnya oleh Tuhan lewat ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu tempat yang tersedia bagi kalau tidak tergembala. Kawanan yang dia tidak tergembala, tempatnya tersedia bagi dia tanah dataran dan padang masin. Puji Tuhan. Lihat ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ini kalau tidak tergembala, kalau kawanan domba tidak tergembala, lihat ciri-cirinya. Ia menertawakan keramaian kota. Satu. Ia mendengarkan teriak si penggiring. Dua. Ia menjelajah gunung-gunung pada rumputnya. Empat. Dan mencari apa saja yang hijau. Lihat ciri-ciri kalau domba-domba tidak tergembala. Ciri-ciri liar tidak tergembala ada 4. 1. Menertawakan keramaian kota. Artinya mengecilkan ibadah dan pelayanan. Menganggap kecil ibadah dan pelayanan. Kalau ibadah pelayanan dikecilkan, tentu ada yang dibesarkan. Tempat-tempat yang lain tentunya. Amin, saudara. 2. Tidak mendengarkan teriak si penggiring. 2. Tidak mendengarkan teriak si penggiring. Tidak mendengarkan suara gembala. Tidak mendengarkan suara gembala. Saudaraku, Yesus Kristus, dia adalah gembala yang baik. Saudaraku, kalau kawanan domba tidak dengar-dengaran kepada gembala, itu adalah hal yang sangat memilukan bagi seorang gembala. Itu hal yang sangat memilukan, menyakiti hati seorang gembala. Puji Tuhan. Maka kalau anak-anak Tuhan belum mengerti tentang penggembalaan, maka dia tidak akan mau mendengarkan suara gembala. Dia tidak dengar-dengar. Tetapi perlu untuk diketahui, kalau domba-domba tidak dengar-dengar kepada gembala, itu sangat menyakiti hati seorang gembala. Puji Tuhan. Apalagi kalau mendahului kehendak Tuhan, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Hati-hati jangan sampai imam-imam yang sudah melayani Tuhan mendahului kehendak Tuhan. Banyak bertanya dalam hal apa saja kepada Tuhan. Anda saudaraku, dengan mendahului apa yang menjadi kehendak Tuhan. 3. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. 3. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Artinya beribadah di sembarang tempat, sesuka hati. Beribadah di tempat dengan sesuka hati. Beribadah di tempat ibadah dengan sesuka hati. Puji Tuhan. Kalau mau beribadah di tempat lain, dia akan beribadah di situ.
Kalau tidak, ya tidak beribadah. Jadi sesuka hati saja. Dengan sesuka hati beribadah di tempat-tempat peribadatan. Kemudian yang keempat, mencari apa saja yang hidup. Mencari apa saja yang hidup. Tidak selamanya firman yang disampaikan dari mimbar adalah kebenaran dari salib. Kalau firman yang ditambahkan itu berarti menyampaikan 1, 2, 3 ayat lalu ditambahkan cerita-cerita siapa jempol, dongeng, dan anekdota lagi. Sedangkan firman yang dikurangkan pengajaran salib diganti dengan 2 hal, 1 teori kemakmuran, maksudnya orang Kristen harus kaya, tidak boleh miskin. 2, disertai dengan tanda-tanda heran atau mujizat. Tetapi salib tidak ditegakkan, salib ditiadakan. Tetapi di sini kita melihat ia mencari apa saja yang hijau. Padahal tidak semua firman yang disampaikan dari mimbar itu adalah kebenaran dari surga. Kebenaran dari surga berasal dari salib. Itu yang harus ditegakkan, itu yang harus disampaikan. Inilah kekeliruan yang sering terjadi di hari-hari terakhir ini. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu sedikit mengenai serigala atau roh jahat. Yang kedua, burung menunjuk roh najis. Tadi serigala menunjuk roh jahat ya. Sekarang burung menunjuk roh najis. Pekerjaannya menghambat pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan dari roh najis menghambat pembangunan tubuh Kristus, atau tidak terwujudnya kesatuan tubuh, atau tidak terwujudnya kesatuan dari anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Padahal kerinduan Tuhan yang terbesar adalah supaya anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda itu menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Itu kerinduan daripada Yesus anak Allah, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Satu. Itu kerinduan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pekerjaan dari roh najis itu sendiri menghambat pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Artinya tidak terwujudnya kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda-beda. Padahal kerinduan Tuhan yang terbesar adalah supaya anggota tubuh yang berbeda-beda itu menjadi satu. Sama seperti anak dengan Bapa satu, sesuai dengan Injil Yohanes pasal 17. Amin, saudara. Jangan sampai di antara keluarga DPT Betania ada gap, ada jurang pemisah karena adanya roh najis. Lihat saja, di mana ada roh najis, di situ terjadi kekacauan. Dapat dipahami sehingga tidak terwujud kesatuan anggota tubuh yang berbeda-beda. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, haleluya. Matius pasal 12. Kita kembali memperhatikan Injil Matius pasal 12, ayat yang ke-29. Ayat 29 sampai dengan 30. Ya, saya dulu ya. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat, Ya. dan merampas harta bendanya? Ya. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, Diikat. Terus sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. ayat 30. Siapa tidak bersama aku, Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. dia melawan aku. Kalau tidak satu dengan dia, melawan dia terus. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, Tidak ada kesatuan. ia mencerai mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, perhatikan pernyataan Yesus di ayat 30. Di ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku.
Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Oleh sebab itu, ialah tubuh dan kepala tetap terikat menjadi satu, diikat oleh kasih Allah, supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi tercerai-berai. Amin, saudara-saudara. Biarlah tubuh dan kepala tetap terikat, diikat oleh kasih Allah yang luar biasa itu, supaya tidak tercerai-berai. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Siapa yang tidak bersama dengan aku, tubuh dan kepala, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-berai. Jadi biarlah tubuh dan kepala diikat menjadi satu, diikat oleh kasih Allah yang besar, sehingga tidak ada terjadi perpecahan dari anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berharap kiranya firman ini berkuasa dan termeterai dalam kehidupan kita. Sebab saya perhatikan demon-demon dari roh-roh jahat, teramat lebih demon-demon dari roh najis ini, terlihat dari sikap dan perbuatan, termasuk perkataan gerak-gerik, itu masih terlihat. Ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya ibadah ini tidak rutinitas. Jangan sampai berada di tempat suci, mulia, tetapi perangainya, perkataan, perbuatannya tidak terlepas dari roh-roh najis. Jangan sampai air mata tidak ditindaklanjuti dengan perubahan hidup. Banyak orang Kristen menangis setelah dengar firman. Dia bersuka cita, tetapi dia lupa untuk mempraktikkan firman yang dia dengar. Air mata hanyalah air mata. Seharusnya air mata menjadi saksi bisu dengan terjadinya perubahan di dalam hidup. Amin, saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya kita kembali memperhatikan Wahyu 16 ayat 19 bagian B. Wahyu 16 ayat 19 bagian B, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, Untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Puji Tuhan. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Saudaraku, Allah tidak lupa. Allah selalu mengingat dosa-dosa dari dosa Babel. Dia tidak melupakan begitu saja. Babel kota besar, tempat roh-roh jahat dan roh-roh najis bersembunyi, dan tempat segala burung yang najis bersembunyi. Dosa ini tidak bisa dilupakan begitu saja, sebab dosa kenajisan adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Adalah dosa yang paling dibenci. Jadi kehidupan yang najis adalah kehidupan yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak lupa. Tuhan ingat untuk membalaskan penghukuman kepada Babel. Hati-hati ya. Amin, saudara. Hati-hati. Tuhan tidak lupa. Tuhan ingat untuk membalaskan penghukuman terhadap Babel, yaitu cawan murka, cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Itulah yang disebut cawan murka Allah. Cawan murka Allah itu adalah
salah satu 3 kali 7 penghukuman dari Allah Trinitas. 7 materai, penghukuman dari 7 materai itu penghukuman dari Roh Allah. Kemudian penghukuman dari 7 sangkakala itu penghukuman dari orang-orang yang menolak firman Allah, berita firman. Kemudian 7 cawan murka Allah itu merupakan penghukuman dari kasih Allah, menghukum orang-orang yang menolak kasih Allah. Dan hukuman ini adalah hukuman yang terakhir dari 7 cawan murka Allah kepada Babel. Dapat dipahami seperti puji Tuhan. Ayat Wahyu ayat 18 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Wahyu 18 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Jangan lagi hidup di dalam dosa kejahatan dan kenajisan. Amin. Amin. Pergi jauh-jauh ya. Amin. Amin. Dalam nama Yesus pergi jauh-jauh dari kenajisan. Dalam nama Yesus pergi dari kejahatan. Dalam nama Yesus pergi dari kenajisan. Jangan mengambil bagian dari kota Babel itu. Jangan sampai ada sebutan Babel di dalam diri kita masing-masingnya. Amin. Terus. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Terus jangan mendukungnya. Jangan kadang-kadang orang tua untuk mengingat dagingnya juga anak aja diizinkan dalam kenajisan. Itu sangat menyeramkan bagi saya. Untuk memuaskan melampiaskan keinginannya, anaknya saja diizinkan dalam kenajisan. Sudah jadi bodoh. Sudah jadi bodoh. Ayo, tetap pertahankan akal sehat kita masing-masingnya. Amin. Jauhkan diri dari kejahatan, dari kenajisan, supaya jangan turut dimurkai oleh cawan murka Allah yang kedua. Ayat yang kelima. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Ya, dosa yang puncaknya dosa adalah dosa kenajisan. Terus, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Puncaknya dosa adalah kenajisan. Jadi kenajisan adalah puncaknya dosa. Dan dosa ini tidak bisa dilupakan begitu saja. Tuhan tetap ingat untuk mengadakan pembalasan pada hari pembalasannya. Puji Tuhan. Kalau ada teguran semacam ini, justru kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau di tengah perhimpunan ibadah tidak limpah pembukaan firman, tidak ada teguran-teguran, maka saya sangat sayangkan ibadah semacam ini. Tidak mengandung janji. Kalau hanya rutinitas tanpa memikul selanjutnya, hanya ibadah rutinitas tidak mengandung janji dan kuasa. Tinggalkan ibadah semacam ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Ayat 6 sampai 7. Balaskanlah kepadanya. Terjadi pembalasan. Terus sama seperti dia juga membalaskan. Ya. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Pembalasan Tuhan kepada Babel itu 2 kali lipat. Terus campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Puji Tuhan. Pembalasan Tuhan, penghukuman Tuhan terhadap Babel adalah 2 kali lipat. Dan ayat 7, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah dia nikmati. Terus, sebab dia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Dan akhirnya diberikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah dia nikmati. Sebanyak 2 kali lipat.
Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita dilawat oleh Tuhan lewat pemberitaan semacam ini, bukan berarti hati kita menjadi suci. Justru kita harus mengerti dan sadar sesadar-sadarnya bahwa itu merupakan perhatian dari Tuhan. Supaya jangan sampai pembalasan 2 kali lipat menimpa kita pada hari pembalasannya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dimulai dari kita. Nanti orang yang di sekitar kita, keluarga kita tertolong. Coba saudara lihat ketika tsunami terjadi, mayat-mayat bergelimpangan. Kalau diulang lagi disiarkan di televisi, lalu keluarga terdekat melihat mayat-mayat yang sedang bergelimpangan, bagaimanalah hatinya? Dapat dipahami sore itu. Kalau memang kita masing-masing memperhatikan keluarga, mengasihi keluarga kita, dimulai dari kita dulu. Puji Tuhan. Hanya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang akibat goncangan yang dahsyat yang kedua. Akibat goncangan yang dahsyat yang kedua, Wahyu 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan semua pulau hilang lenyap, Ya. dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah melihat ternyata pulau-pulau bisa digeser. Pulau-pulau bisa digeser. Dan itu sudah terlihat seperti peristiwa di Sulawesi Tengah. Pulau bisa digeser. Dan nanti gunung-gunung juga digeser. Tetapi di sini akibat guncangan yang dahsyat ini bukan saja digeser, gunung-gunung dan pulau-pulau bukan saja digeser, tetapi lenyap. Berarti tidak terlihat lagi. Lenyap berarti tidak ditemukan lagi. Baik pulau-pulau, baik dan di gunung-gunung tidak ditemukan lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Sedangkan penghukuman meterai dari meterai yang ke-6 adalah terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga bergeserlah gunung-gunung dan bergeserlah pulau-pulau dari tempatnya. Itu penghukuman dari meterai yang ke-6. Terjadi goncangan gempa bumi yang dahsyat sehingga pulau-pulau digeser, kemudian gunung-gunung digeser dari tempatnya. Tetapi penghukuman dari sangkakala yang kedua, baik gunung-gunung, baik pulau-pulau lenyap, tidak ditemukan lagi. Jadi penghukuman dari 7 meterai maupun penghukuman dari 7 sangkakala itu sebetulnya itu merupakan berarti itu masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tetapi kalau sudah sampai kepada 7 cawan murka Allah, apalagi cawan murka yang ini, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Bolehlah sejenak kita bandingkan dengan penghukuman dari meterai yang ke-6. Wahyu 6 ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Ke-6 meterai pertama dibuka. Ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Ya, ini penghukuman dari meterai yang ke-6. Terus Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. ya, Dan matahari menjadi hitam bagikan karung rambut. ya, Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi ya, bagikan pohon ara
menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila dia digoncangkan. Terus, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, maka tentu 3 macam benda penerang di langit tadi, matahari, bulan, dan bintang tidak lagi bersinar. Nah, dan akibat gempa bumi yang dahsyat, lihatlah, terus Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. sedangkan penghukuman dari materai yang keenam, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, akibatnya tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Artinya hanya sebatas bergeser saja, tidak lenyap, hanya sebatas bergeser saja. Berarti artinya belum lenyap. Artinya untuk kita sekarang adalah masih ada kesempatan untuk berubah. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk bertobat, untuk meninggikan korban Kristus. Amin, saudara. Menghargai korban Kristus lewat ibadah dan pelayanan. Tuhan masih beri kesempatan seluas-luasnya sampai hari ini, walaupun kesempatan yang ada tinggal sedikit. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Tetapi pada saat penghukuman dari 7 sangkakala yang ketujuh, cawan muka Allah yang ketujuh, bukan sangkakala, cawan muka Allah yang ketujuh, saudaraku, tidak ada lagi kesempatan. Nanti gunung dan pulau-pulau lenyap, tidak ditemukan lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang bandingkan dengan Yesaya pasal 2 ayat 2. Saudaraku, hari-hari ini gempa bumi terjadi di mana-mana dan silih berganti sedang mengguncang tanah air Indonesia di berbagai-bagai tempat dan di berbagai-bagai daerah. Itu tandanya bahwa firman Allah sudah mulai tergenapi. Justru dengan adanya tanda ini membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semakin yang sudah beribadah semakin sungguh-sungguh, yang melayani semakin sungguh-sungguh, supaya firman Allah di dalam Wahyu 21 juga nanti tergenapi. Yang jahat semakin jahat, yang suci semakin suci. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jangan diabaikan ya. Jangan banyak nonton, membuka Android tapi TV tidak ditonton. Menonton TV, lihat berita-berita yang sedang terjadi. Tsunami, setiap hari ada tsunami di berbagai daerah. Silih berganti. Hari ini di daerah yang satu, besok di daerah yang lain. Itu yang saya baca. Rata-rata 5 skala Richter, 6 skala Richter. Rata-rata begitu, 5 sampai 6. Rata-rata seperti itu. Jadi jangan anggap enteng lagi ibadah dan pelayanan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau memang saudara sangat ingin menyelamatkan nyawa sendiri, puji Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Siap sebagai pusat kerajaan damai. Pusat kerajaan damai. Terus akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah, perhatikan tadi gunung-gunung dan pulau-pulau lenyap. Tetapi di sisi lain, di hari-hari terakhir juga akan terjadi, yaitu gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di bulu gunung-gunung. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di bulu gunung-gunung. Tidak digeser, apalagi lenyap. Terus dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Iya. Segala bangsa akan berduyun-duyun di sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, naik gunung Tuhan. Kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Yakub, terus supaya dia mengajar kita tentang jalan-jalannya, mengajar kita tentang jalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan
Dari Sion keluar pengajaran untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Terus Dan firman Tuhan dari Yerusalem. firman Tuhan dari Yerusalem supaya jalan Tuhan Gunung Sion akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung Sion, tempat rumah Tuhan, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Sementara ada pulau-pulau dan gunung-gunung lenyap, digeser dan sampai lenyap. Tetapi di hari terakhir, Gunung Sion, tempat rumah Tuhan tempat rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, kemudian menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Sehingga nanti segala bangsa akan berduyun-duyun naik ke gunung Tuhan, ke Gunung Sion. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Pertanyaannya, mengapa Gunung Sion tegak berdiri? Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, diperhatikan ya, jangan sampai ibadah rutinitas suatu kerugian nanti kalau tidak mengerti. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, mengapa Gunung Sion tegak berdiri di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit? Jawabnya adalah, dari Sion keluar pengajaran. Dari Sion keluar pengajaran. Kegunaannya untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Dari Sion keluar pengajaran. Kegunaannya untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Marilah sejenak kita lihat jalan-jalan ini yang kurang dipahami dan dimengerti. Bahkan yang sudah melayani masih kurang mengerti tentang jalan-jalan Tuhan. Tidak bisa kita atasi persoalan yang semakin hari semakin besar, semakin hari semakin mencengangkan, semakin hari semakin menakutkan ini dengan kekuatan, dengan pengertian, dengan kepandaian, dengan uang, dengan kekayaan, dengan harta. Tidak bisa lagi. Tetapi biarlah seperti Gunung Sion tegak berdiri di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di bukit, segala bukit. Pertanyaannya kenapa? Karena Sion pengajaran. Kegunaannya untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan ini harus kita mengerti. Banyak anak Tuhan yang mengerti jalan Tuhan. Banyak orang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Bahkan imam-imam sendiri tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Ini yang harus kita ketahui. Supaya nanti keadaan kita seperti menjadi Gunung Sion tegak berdiri di bulu. Tidak bisa digeser oleh apapun. Apalagi dilenyapkan. Setuju? Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Amsal 30. Ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Boleh baca 19 ya? Demikian firman Tuhan. Ya. Mata yang mengolok-olok ayah. Ya, mata yang mengolok-olok ayah, ayah itu perintah. Terus Dan enggan mendengarkan ibu. Ibu itu pengajaran. Terus akan dipatuk gagak lembah. Dan dimakan anak raja wali. dipatok gagak lembah. Nah, ini orang-orang yang tidak menghargai firman Allah dan pengajaran mempelai itu dilihat dari akan dipatok gagak lembah itu orang yang hidup menurut hidup berada di dalam lembah seperti ular jalannya begitu di tempat yang rendah. Ini juga berkaitan dengan dosa kenajisan, kemudian dimakan anak raja wali, hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Amin, saudara. Ini orang-orang yang kurang menghargai firman pengajaran mempelai. Kehidupan yang najis dan kehidupan yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Amin, saudara. Tapi yang harus kita perhatikan jalan-jalan Tuhan. 18-19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Ini pernyataan Salomo yang penuh dengan hikmat, pengertian, akal budi, tetapi tetap saja dia nyatakan di Amsal 30 ayat 18 ada 3 hal yang mengherankan aku. Terus apa lagi? Bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Bahkan dia sendiri berkata tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Nah, untuk itu kita harus mengerti.
tentang jalan-jalan Tuhan. Amin, saudara. Ayat yang ke-19. Jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali di udara. Jalan ular di atas cadas. Jalan ular di atas cadas. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Baik, jalan-jalan Tuhan dimulai dari satu, jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali di udara menunjuk kewibawaan Yesus sebagai Raja. Jalan Raja Wali di udara menunjuk kewibawaan Yesus sebagai Raja. Saudara, Yesus adalah Raja di atas segala raja, dan kita dijadikan raja-raja kecil untuk memerintah di bumi. Berarti terlepas dari perhambaan dosa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Terlepas dari perhambaan dosa. Jadi orang raja-raja yang memerintah di atas bumi, artinya terlepas orang-orang yang melayani Tuhan, terlepas dari perhambaan dosa. Inilah jalan Tuhan yang pertama. Seperti jalan Raja Wali di udara, menunjuk kewibawaan Yesus sebagai Raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tapi oleh karena pengurapannya, kita dijadikan raja-raja di bumi, memerintah sebagai raja di bumi. Berarti terlepas dari perhambaan dosa. Amin, saudara. Oleh pengurapannya kita menjadi raja-raja di bumi, memerintah sebagai raja di bumi, berarti terlepas dari perhambaan dosa. Pertahankan ibadah pelayan. Orang yang melayani Tuhan, pertahankan. Pengurapan itu pertahankan. Itu yang menjadikan kita semua menjadi raja-raja. Amin, saudara. Amin. Sehingga memerintah sebagai raja di bumi terlepas dari perhambaan dosa. Amin, saudara. Ini jalan Tuhan yang pertama. Ikuti terus jalan itu. Dua, jalan ular di atas cadas. Dua, jalan ular di atas cadas menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Sengsara Yesus sebagai manusia berarti menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itulah dapat kita melayani dan mengikuti Tuhan, supaya kita hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kemurahan. Amin. Menanggung penderitaan yang tidak harus saya tanggung itu seperti berjalan di atas cadas, tetapi itu merupakan kasih karunia dan kemurahan. Menderita karena pukulan itu bukan kemurahan, tetapi kalau kita harus menderita sebagai orang yang benar atau ada karena firman, juga karena salib, itu kasih karunia. Betul, kita berjalan sama seperti berjalan di atas cadas, tapi itu kasih karunia. Ikut saja salib masing-masing. Amin, saudara. Dua, jalan kapal di tengah-tengah laut. Jalan kapal di tengah-tengah laut menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Waktu bangsa Israel, Musa pernah memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Keajaiban yang pertama melewati laut Teberau. Itu gambaran dari baptisan. Baptisan Kristus berarti mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Berarti jalan kapal di tengah-tengah laut menuju kebangkitan Yesus sebagai hamba. Amin, saudara. Kalau kita satu di dalam kematiannya, kita juga satu di dalam kebangkitannya. Puji Tuhan. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Itulah jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan yang ketiga. Sekarang yang terakhir. Jalan Tuhan yang terakhir. Jalan keempat atau yang terakhir, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Artinya, jalan-jalan Tuhan berakhir dalam sebuah pesta nikah. Berakhir dalam sebuah pesta nikah. Itulah yang disebut pesta nikah anak domba. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah akhir dari perjalanan Tuhan, yaitu berada dalam pesta nikah anak domba. Jadi akhir dari perjalanan pelayanan ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah domba. Bukan soal mukjizat, bukan soal berkat-berkat, tetapi perjalanan akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini adalah
nanti berada dalam pesta nikah anak Yuda. Amin, saudara. Inilah jalan-jalan Tuhan. Maka kita yang sudah menerima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel tetap bersyukur dan bertekun di dalamnya. Ukuran menjadi mempelai adalah tabernakel. Pengajaran tabernakel membawa kita menjadi mempelai. Jadi ukuran untuk menjadi seorang mempelai adalah pola tabernakel. Atau pengajaran tabernakel membawa kita menjadi mempelai. Ini merupakan seiring sejalan yang tidak boleh dipisahkan. Itu sebabnya dari tadi saya katakan, masih banyak orang Kristen, bahkan yang sudah melayani Tuhan sendiri, belum mengerti tentang jalan-jalan Tuhan. Apalagi mereka-mereka dengan berani menolak pengajaran mempelai, dengan berani menolak pengajaran tabernakel, adalah siap-siap menerima penghukuman dari Tuhan. Allah Trinitas. Baik 7 penghukuman dari 7 materai, baik itu penghukuman dari 7 sangkakala, baik penghukuman dari 7 cawan muka. Puji Tuhan. Nah, inilah gunung Tuhan, gunung Sion. Nanti tegak berdiri di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit bersuara. Tetapi gunung-gunung tempat rumah Tuhan beribadah di tempat-tempat ibadah yang lain akan dikeser dan dilenyap. Saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Kalau tidak ada pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel di dalamnya, lenyap. Maka para pemirsa hadirin umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, perhatikan sungguh-sungguh. Jangan seenaknya beribadah, jangan seenaknya melayani Tuhan. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Tanggung jawab ada di atas bahu seorang hamba Tuhan. Jangan mengejar upah seperti dia. Lewat cerita sampai jempol untuk mencari keuntungan dari umat Tuhan. Suatu tipuan yang begitu kecil di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, inilah yang kita syukuri kepada Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang goncangan, akibat goncangan yang dahsyat. Sekarang yang ketiga. Mari kita boleh membaca Wahyu 16 ayat 21 kembali. Goncang, akibat goncangan yang dahsyat yang ketiga. Wahyu 16 ayat 21. Wahyu 16 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan hujan es besar seberat 100 ton jatuh dari langit menimpa manusia. Ya. Dan manusia hujan adalah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Akibat guncangan yang dahsyat yang ketiga di sini adalah hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Puji Tuhan. 100 pon sama dengan 50 kilogram. 100 pon sama dengan seberat 50 kilogram. Jadi kalau hujan es semacam ini terjadi menimpa manusia, maka sudah jelas pasti binasa, tidak ada yang selamat. Es balok seberat 50 kg, tapi dalam bentuk hujan menghujani bumi, sudah pasti binasa. Tidak ada lagi yang hidup di atas muka bumi kalau dihujani dengan es balok seberat 50 kg. Saudara tidak ngerikah saudara membaca dan mendengar apa yang saya sampaikan ini? Tidak
Tidakkah saudara takut nyawa ini menjadi suatu taruhan? Sehingga sibuk dengan keinginan daging, sibuk dengan perkara lahiriah, tapi tidak sibuk mencari perkara di atas, di mana Yesus tampil sebagai pembela. Ini yang membuat saya juga tidak habis pikir. Puji Tuhan. Tanpa dipahami serius. Amin. Kemudian, oleh karena hukuman ini atau hujan es balok seberat 50 kg ini, akhirnya manusia menghujat Allah. Akhirnya manusia menghujat Allah. Jadi oleh karena malapetaka, hujan es seberat 50 kg, manusia menghujat Allah. Bukan semakin bertobat, justru sebaliknya semakin menghujat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita bisa melihat Injil Matius 12 tadi. Jadi semuanya ini terkait dengan Injil Matius pasal 12. Injil Matius 12. Injil Matius 12 ayat 31 sampai 32 baca. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Sebab itu aku berkata kepadamu, Ya, aku berkata kepadamu, terus segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. dosa dan hujat manusia diampuni. Terus, Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. tetapi lihat ya, dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Amin, saudara. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Tidak akan mengalami pengampunan dari Tuhan. Mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, dia akan diampuni. Zaman ala-ala itulah hukum Taurat, anak manusia, zaman ala-ala diampuni, masih ada kesempatan. Zaman ala-anak, zaman ala bapa itu hukum Taurat 2000 tahun, zaman ala-anak 2000 tahun yang kedua, kemudian 2000 tahun yang ketiga zaman ala Roh Kudus. Sesudah zaman yang ketiga ini tidak ada lagi zaman. Terus, Tetapi jika dia menentang Roh Kudus, ya zaman ala Roh Kudus, terus ia tidak akan diampuni. tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi kesempatan untuk diampuni. Amin, saudaraku. Amin. Terus, Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Baik di dunia ini, baik di dunia akan datang pun tidak akan diampuni. Puji Tuhan. Tidak akan menerima, tidak akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Mari kita hargai kesempatan, berarti itu merupakan kesempatan yang harus kita hargai. Jangan lagi bermain-main ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2015 saya sudah tawarkan kepada Semarko untuk pekerjaan yang baik, bagus. Kemudian baru sekarang dia mau datang ke tempat ini. Berarti masih ada kesempatan. Amin, saudara. Tapi jangan sia-siakan lagi kesempatan yang ada. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat sejenak tentang hujat di dalam Wahyu pasal 13.
Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Baca. Binatang yang keluar dari dalam lautnya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Binatang yang keluar dari dalam laut itulah antikris, dari mulutnya penuh dengan kesombongan dan hujat. Terus Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya ya. 42 bulan lamanya. Ya, terus Lalu dia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. perhatikan, saudara dulu, mulut binatang yang keluar dari dalam laut itu menghujat 3 hal. 1, menghujat Allah. 2, menghujat namanya. 3, menghujat kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan bagi mereka tidak ada lagi kesempatan untuk pengampunan. Zaman Allah Bapa ada 2000 tahun. Dosa pasti ada kesempatan untuk diampuni dosa, ada kesempatan untuk pengampunan dosa. Zaman Allah Anak 2000 tahun yang kedua juga pasti ada kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi zaman Allah Kudus, zaman yang terakhir ini, saudaraku, kalau dihujat kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, ibadah dan pelayanan dihujat, kegiatan roh dan segala yang ada di dalamnya dihujat, maka pengampunan terhadap dia tidak ada lagi. Itulah yang diterima oleh binatang yang keluar dari dalam laut. Itulah antikris. Mereka menghujat Allah oleh karena kesombongan mereka. Dengan segala mukjizat-mukjizat yang terjadi itu, mereka menghujat Allah, melawan Allah, dan mereka tidak sadar. Mereka menjadi sombong. Puji Tuhan. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara-saudara. Amin. Nah, inilah yang terjadi. Menimpa nanti antikris, mereka menghujat Allah selama 3 tahun setengah. Karena mereka berlaku sombong di hadapan Tuhan. Hanya karena mukjizat, hanya karena perkara lahiriah yang sakit sembuh, seperti di dalam ayat 3. Tampak satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, sehingga seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Mereka mengadakan mukjizat kesembuhan. Tujuannya supaya banyak jiwa mengikuti mereka. Padahal binatang yang keluar dari dalam laut atau antikris merupakan satu dari 3 serangkai. Itulah trinitas dari setan. Naga, antikris, dan nabi palsu. Nabi palsu. Puji Tuhan. Saudara, mukjizat memang akan terjadi bagi anak Tuhan. Tetapi mukjizat semacam ini bukan menjadi akhir dari perjalanan ibadah kita di atas muka bumi. Akhir dari perjalanan ibadah lain kita di atas muka bumi adalah pesta nikah. Jadi kalaupun terjadi kesembuhan, tidak perlu disombongkan, apalagi menghujat Allah. Itu hanyalah karunia ilahi. Tapi Tuhan sangat memperhatikan kehidupan anak Tuhan yang senantiasa menyangkal dirinya dan mengikut selanjutnya. Senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat, kita kembali membaca Wahyu pasal 16 ayat 17, ayat-ayat terakhir. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan malaikat yang ke-7 merupakan cawan yang ke angkasa. Itulah cawan muka Allah yang ke-7. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Ya. Katanya, sudah terlaksana. Ya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, guncangan yang dahsyat terjadi di langit di bumi
saudaraku, itu merupakan hukuman dari cawan murka Allah yang ketujuh. Itulah cawan murka Allah yang ketujuh. Hukuman yang terakhir dari 7 cawan murka Allah. Amin, saudara. Sehingga diakhiri dengan kata sudah terlaksana. Maka diakhiri karena hukuman itu adalah hukuman yang terakhir dari 7 cawan murka Allah. Jadi cawan murka yang kedua adalah cawan murka yang hukuman yang terakhir. Maka diakhiri dengan kata sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini ada suara yang berkata sudah terlaksana. Amin, saudaraku. Itu merupakan gema dari suara yang diserukan oleh Yesus di Golgota. Amin, saudaraku. Itu merupakan gema dari suara di Golgota. Suara itu telah naik kepada Allah 2000 tahun yang lalu. Kemudian suara itu dipantulkan kembali tepat hari ini. Sudah selesai. Dalam Injil Yohanes pasal 19, setelah dia meminum cawan, setelah dia meminum anggur asam, lalu dia berkata, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya. Sudah selesai, sudah selesai. Jadi itu gema dari suara itu. Suara itu sudah dinaikkan kepada Allah 2000 tahun yang lalu. Amin. Amin. Kemudian dipantulkan dari langit tepat pada detik ini. Supaya kita juga bisa merasakan kemenangan dari Golgota. Yang disebut pengikut Tuhan bukan soal karunia, bukan soal mukjizat atau berkat lahirnya, tetapi yang disebut mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan, maka nanti semuanya sudah terlaksana. Amin, saudara. Haleluya. Sampai nanti tampilnya mempelai wanita Tuhan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang sudah terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.